Israel kembali bikin onar dengan langkah nekat yang memicu kontroversi besar. Pemerintah Tel Aviv dilaporkan melakukan sabotase langsung terhadap jaringan minyak Qatar, sebuah aksi yang segera memanaskan situasi politik dan ekonomi di Timur Tengah. Serangan ini dilakukan melalui operasi cyber dan ledakan terencana di jalur distribusi minyak yang menyebabkan gangguan serius pada sistem pasokan energi Qatar. Langkah ini langsung memicu kecaman internasional. Banyak negara menilai tindakan Israel bukan sekadar provokasi, melainkan sebuah serangan ekonomi terbuka yang bisa mengancam stabilitas global. Bahkan analis menyindir Israel seperti orang haus yang malah nendang galon air sendiri, bodoh, arogan, dan jelas bakal kehausan setelahnya. Motif dibalik sabotase ini diduga terkait kepentingan geopolitik. Israel ingin menekan Qatar yang semakin dekat dengan blok negara rival, sambil menunjukkan bahwa mereka bisa mengacak-acak perekonomian siapapun di kawasan. Namun langkah ini justru dianggap blunder, karena ngusik minyak di Timur Tengah itu bukan strategi, tapi murni aksi bunuh diri politik. Qatar sendiri langsung bereaksi keras. Pemerintah Doha menyatakan sabotase tersebut sebagai aksi perang ekonomi dan memperingatkan bahwa balasan akan datang. Situasi ini memunculkan spekulasi luas bahwa konflik terbuka bisa terjadi, mengingat Qatar punya sumber daya dan aliansi kuat untuk membalas serangan. Sementara itu, pasar internasional juga langsung bergejolak. Harga minyak sempat merangkak naik, investor panik, dan tekanan terhadap Israel makin meningkat. Komentator internasional bahkan menyebut Israel kali ini sudah menyiram bensin ke api sambil berdiri di atas jerigen dan tinggal tunggu kapan meledak. Balasan Qatar datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hanya dalam hitungan jam setelah laporan sabotase minyak mencuat, radar pertahanan Israel dikejutkan oleh serangan rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan langsung dari wilayah Teluk. Targetnya bukan sembarangan, kantor Kementerian Ekonomi Israel di Tel Aviv. Ledakan besar terjadi tepat di jantung gedung kementerian tersebut. Dalam sekejap, bangunan yang biasanya dipenuhi rapat, laporan, dan kalkulasi angka ekonomi berubah menjadi puing-puing berasap. Rudal itu seolah membawa pesan jelas, kalau berani ganggu minyak kami ganggu dompet kalian. Serangan ini langsung menewaskan Menteri Ekonomi Israel beserta sejumlah staf seniornya. Berita kematian pejabat tinggi ini mengguncang publik Israel. Pemerintah Tel Aviv sempat mencoba meredam informasi dengan pernyataan resmi yang datar, tapi media lokal dan internasional sudah ramai memberitakan fakta di lapangan. Ironisnya, menteri yang tugasnya menjaga stabilitas ekonomi malah berakhir jadi korban dari kegagalan strategi negaranya sendiri. Ledakan itu juga menciptakan kepanikan luar biasa. Jalan-jalan sekitar kantor kementerian dipenuhi sirine ambulan, pemadam kebakaran, dan aparat keamanan. Rakyat Israel yang sebelumnya mungkin masih tenang, kini mulai sadar kalau kebijakan nekat pemerintah mereka benar-benar membawa bencana nyata. Katanya negara paling canggih di kawasan, tapi masa gedung kementerian bisa jadi target rudal? Kayak main game PUBG, sindir seorang analis asing. Reaksi internasional pun bermunculan. Negara-negara Teluk diam-diam tersenyum melihat keberanian Qatar, sementara sekutu Israel di barat justru kerepotan memberikan pembelaan. Amerika Serikat misalnya hanya bisa mengeluarkan pernyataan normatif tanpa tindakan nyata. Bahkan media barat tak kuasa menutupi fakta bahwa serangan rudal Qatar berhasil melumpuhkan pusat ekonomi Israel, sesuatu yang biasanya hanya jadi mimpi indah musuh-musuh Tel Aviv. Lebih parahnya lagi, serangan ini menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan publik dan pasar. Investor asing langsung menarik diri, bursa saham Israel anjlok, mata uang shekel kehilangan nilainya dalam tempo singkat. Dalam satu malam, Israel kehilangan lebih banyak duit daripada promo besar-besaran Black Friday di Amazon. Qatar pun tak sekadar menunjukkan taring. Mereka dengan sengaja memilih target paling simbolis, bukan markas militer, bukan fasilitas teknologi, melainkan jantung ekonomi Israel. Pesannya jelas, kalian rusak minyak kami rusak uang kalian. Sama-sama pusing, biar adil. Dengan serangan ini, babak baru konflik terbuka tak bisa lagi dihindari. Israel kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kebijakan arogan mereka memancing musuh yang berani membalas, dan balasan itu bukan geretakan. Itu serangan nyata, mematikan, dan tepat sasaran. Bagi banyak pengamat, Israel kini bukan hanya gagal mengamankan minyak Qatar, tapi juga gagal mengamankan wajah mereka sendiri.
Serangan rudal Qatar bukan hanya menghancurkan gedung Kementerian Ekonomi Israel, tetapi juga merobek jantung pemerintahan Tel Aviv. Menteri Ekonomi Israel dipastikan tewas di lokasi, bersama sejumlah staf penting yang selama ini menjadi otak kebijakan fiskal negara itu. Dalam sekejap, Israel kehilangan figur kunci yang mengatur jalannya roda ekonomi nasional. Kematian sang menteri langsung memicu krisis politik. Sidang darurat kabinet digelar, namun bukannya melahirkan solusi, pertemuan itu justru memperlihatkan betapa paniknya pemerintah Israel. Para pejabat saling menyalahkan, ada yang menuding militer gagal mengantisipasi rudal, ada pula yang mengkritik Perdana Menteri karena memberi lampu hijau pada operasi sabotase minyak Qatar. Publik menilai, alih-alih punya strategi matang, pemerintahan Israel sekarang lebih mirip grup WhatsApp keluarga yang isinya cuma debat receh dan kirim stiker. Di luar ruang politik, dampak ekonomi jauh lebih mengerikan. Pasar saham Israel langsung ambruk. Investor asing kabur besar-besaran. Nilai tukar shekel jatuh ke titik terendah dalam sejarah, membuat harga kebutuhan pokok meroket. Bank sentral panik, tapi langkah intervensi moneter mereka tidak cukup menahan guncangan. Seorang ekonom bahkan menyindir, Israel sekarang kayak ATM rusak, layarnya nyala tapi isinya kosong. Tak berhenti di situ, sektor swasta ikut hancur. Perusahaan besar mulai kehilangan kontrak, startup teknologi kebanggaan Israel kehilangan dukungan pendanaan, sementara pengangguran meningkat tajam. Dalam hitungan hari, ekonomi Israel berubah dari startup nation jadi shutdown nation. Situasi ini juga menggerus legitimasi politik pemerintah. Demonstrasi rakyat mulai bermunculan di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Warga marah karena pemerintah dianggap gegabah memulai konflik dengan Qatar yang justru berujung pada penderitaan rakyat sendiri. Spanduk-spanduk protes dengan nada sinis bermunculan. Kami butuh minyak murah, bukan perang mahal. Dan kalau nggak bisa jaga dompet, jangan jadi menteri. Sementara itu, dunia internasional semakin menekan. Sekutu barat seperti Amerika dan Eropa mulai ragu untuk memberikan dukungan penuh. Mereka tahu Israel kini berada di posisi lemah. Kehilangan menteri ekonomi, hancurnya infrastruktur finansial, dan jebloknya kepercayaan pasar. Bahkan beberapa analis barat menyebut Israel sudah resmi masuk daftar pasien ICU ekonomi, tinggal siapa yang cabut alat bantu nafasnya. Intinya tewasnya menteri ekonomi bukan hanya tragedi personal, tapi pukulan telak yang menyingkap kelemahan mendasar Israel. Negara yang selama ini mengklaim sebagai kekuatan regional kini terjebak dalam krisis multidimensi. Politik berantakan, ekonomi ambruk, dan publik kehilangan kepercayaan. Israel mencoba menampilkan wajah tegar, tapi kenyataan di lapangan tak bisa disembunyikan. Mereka sedang jatuh bebas tanpa parasut. Setelah serangan rudal Qatar yang menewaskan Menteri Ekonomi Israel, kondisi negara itu resmi masuk fase kolaps total. Apa yang sebelumnya hanya disebut gejolak ekonomi, kini berubah jadi kehancuran menyeluruh. Dari pasar saham, sektor perbankan, hingga kepercayaan publik. Israel kini bukan lagi negara dengan ekonomi yang disegani, tapi lebih mirip pasien darurat yang terkapar di UGD menunggu donor. Bursa saham Tel Aviv jatuh bebas tanpa ada tanda pemulihan. Investor asing yang biasanya loyal kini angkat kaki serentak. Perusahaan global menutup cabang dan kantor mereka di Israel, sementara startup teknologi yang dulu disebut sebagai masa depan kini bangkrut satu persatu. Negara yang dulu pamer jadi Silicon Valley Timur Tengah sekarang berubah jadi museum startup gagal. Di sektor perbankan, kepanikan lebih parah. Antrian panjang terjadi di depan bank-bank besar karena masyarakat berbondong-bondong menarik tabungan mereka. Banyak ATM kehabisan uang tunai. Laporan dari Bank Sentral menyebut cadangan devisa tergerus drastis hanya dalam beberapa hari. Shekel jatuh nilainya begitu dalam, sampai-sampai ada yang bercanda, mending nyimpen kertas koran daripada duit Israel. Minimal bisa dipakai bungkus gorengan. Efek domino juga menghantam pemerintahan. Krisis ekonomi membuat anggaran negara bolong besar, proyek infrastruktur berhenti, gaji pegawai negeri tertunda, bahkan anggaran militer yang selama ini jadi kebanggaan Israel ikut kena imbas. Ironis, negara yang suka pamer tank dan jet tempur kini kesulitan membayar biaya operasionalnya sendiri. Kata pengamat, tentara Israel mungkin masih bisa perang, tapi perut mereka bisa kosong duluan. Tak berhenti di situ, dampak sosial ikut meledak. Harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam.
demonstrasi rakyat meluas dari Tel Aviv hingga Haifa. Suasana kota berubah jadi kacau, toko-toko tutup lebih awal, listrik padam di beberapa wilayah dan ketegangan sosial meningkat. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang dinilai hanya jago memprovokasi tapi nol dalam melindungi ekonomi nasional. Sementara itu, Qatar justru semakin percaya diri. Negara kecil dengan dompet tebal ini berhasil menunjukkan bahwa serangan balasannya bukan sekadar simbolis, melainkan pukulan nyata yang menghancurkan jantung ekonomi musuh. Bagi Qatar, inilah pembuktian bahwa uang dan minyak bisa jadi senjata lebih mematikan daripada tank dan pesawat. Dunia internasional pun menilai Israel kini berada di titik balik berbahaya. Tanpa menteri ekonomi, tanpa kepercayaan pasar, dan tanpa stabilitas politik, negara itu benar-benar berada di ambang kehancuran finansial. Kalau kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin Israel akan masuk daftar negara gagal secara ekonomi, sesuatu yang dulu mungkin hanya jadi mimpi indah bagi musuh-musuhnya. Kesimpulannya, sabotase minyak yang awalnya dianggap sebagai strategi brilian justru jadi blunder terbesar Israel dalam dekade terakhir. Mereka ingin melemahkan Qatar, tapi justru membuka pintu kehancuran bagi diri sendiri. Dari negara yang suka mengatur, kini Israel jadi negara yang diatur oleh krisisnya sendiri.